Ya, lanjut lagi materi selanjutnya. Masalah pertama adalah difficult to dimension, artinya itu sangat sulit untuk melakukan dimensi. Di sini ada dua masalah. Loadnya itu agak berbeda-beda, pada jam tertentu dia naik, pada jam tertentu dia turun. Backload berbeda-beda, bisa jadi 2 kali lipat bahkan 10 kali lipat. Karena di sini tergantung kebiasaan daripada orang yang umumnya. Kalau di Indonesia itu waktu rendahnya itu pada saat sekitar subuh dan juga sore. Sedangkan waktu siang dan malam itu termasuk yang mulai peak. Selanjutnya, akan tetapi beberapa user bisa moderability provisionnya pada saat less daripada pada saat peak. Pada saat less dia cukup, pada saat dia peak dia tidak bisa terlayani dengan baik. Kemudian di sini hasilnya server utilisasi pada data yang ada itu sampai 5% sampai 20%. Masalahnya menyebabkan waste resources, artinya itu menyebabkan pemborosan daripada resources yang ada, atau bisa menyebabkan kehilangnya customer-nya. Masalah dua adalah mahal. Kita banyak membutuhkan investasi dalam bentuk duit yang besar untuk perangkat keras. Bahkan sampai cluster yang kecil saja dapat menyebabkan biaya sekitar $100.000, atau jika kurs rupiah kan sekarang 1,6 miliar. Microsoft saja sekarang berinvestasi $0,5 miliar pada data centernya. Kemudian membutuhkan orang yang berkemampuan tinggi, expertise-nya. Kemudian melakukan planning, perencanaan, melakukan setting up clusternya, itu sangat dibutuhkan. Dan juga cluster juga membutuhkan spesifik software, special software yang berjalan di cluster sehingga meningkatkan kinerja dari cluster tersebut. Dan terakhir, membutuhkan maintenance. Someone needs to replace faulty hardware. Jadi seseorang harus melakukan pergantian jika terjadi kegagalan hardware. Anda lagi upgrade-nya, kemudian memaintain user account-nya, dan lain sebagainya. Ini bagian dari masalah dua, karena biaya yang sangat mahal. Masalah tiga adalah sulit untuk menambah, atau difficult to scale. Ditambah scale up is difficult, berkembang itu sulit karena kita memesan dulu mesin yang baru, kemudian install, integrasi dengan existing cluster yang ada, yang bisa berjalan berbulan-bulan. Menambahan faktor lebih besar lagi akan membutuhkan redesign yang lebih besar juga. Ada sistem storage yang baru, sistem penyimpanan yang baru, interkoneksi yang baru, dan juga bangunan yang baru. Tapi scaling up itu difficult, tapi scaling up juga sama, memperkecil pun juga sulit. Apa yang terjadi daripada sisa perangkat kerasnya, karena civil idle power hanya 60% daripada peak, konsumsi energi bahkan ada ketika tidak ada pekerjaan. Belum lagi biaya-biaya tetap lainnya seperti bangunan atau konstruksi. Sehingga kita ambil kesimpulan pada computing at scale adalah aplikasi yang sekarang membutuhkan proses komputasi atau processing dan data. Ukurannya bahkan ukuran petabyte. Petabyte ya, sekitar 1000 GB lah. Terdiri dari jutaan pengguna ataupun
miliar daripada objek, sehingga membutuhkan hardware yang spesial, algoritma yang berbeda, ataupun perangkat untuk yang bekerja pada skala tertentu, skala yang besar ini. Cluster data center dapat menyediakan sumber daya yang kita butuhkan. Perbedaan yang utama adalah scale, yaitu room size versus building size. Kita bikin hanya seukuran ruangan atau sebesar bangunan. Spesial hardware-nya, perangkat keras khususnya, yaitu ada daya pendingin. Ini merupakan bagian yang terpenting, karena tidak ada daya, ya tidak ada komputer, nggak bisa hidup. Kemudian cooling ini untuk mendinginkan, karena butuh daya besar, otomatis butuh cooling yang besar. Cluster dan data center tidak selamanya sempurna. Sulit untuk didimensikan, kemudian mahal, dan juga sangat sulit untuk diperbesar lagi. Cloud computing, atau ada yang bilang sih komputasi awan, computing pada skala yang besar, karena kebutuhan dari skalabilitas, kita meningkatkan service yang ada, kita melakukan scaling up atau penambahan kapasitas dari PC menjadi sebuah data center, sehingga masalah pada classical scaling teknik ini muncul, masalah-masalah umum yang digunakan pada saat kita scaling. Ada lagi utilitas computing dan cloud computing, utilitiesnya gimana, cara maintenance dan lain sebagainya. Bagaimana perawatan dari perhitungan komputasi dan cloud computing. Jenis daripada cloud yang ada sekarang, aplikasi yang ada untuk cloud-nya itu seperti apa? Power plant analogi, di sini analogi daripada pembangkit daya. Ini digunakan pada saat setiap orang memiliki sumber daya sendiri. Masalahnya bersama dengan cluster, membutuhkan besar di awal, kemudian seorang yang ahli untuk mengoperasikannya, sulit untuk menambah besar ataupun menguranginya. Scaling the power plant, sehingga setiap orang mulai membangun bangunan yang besar. Power plant yang tercenter dengan memiliki kapasitas yang besar. Seperti ini ada istilahnya ini PLTS farm, kita katakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Ada lahannya ada beberapa ribu, sehingga bisa menghasilkan gigawatt per detiknya. Di sini juga kita menggunakan pembangkit listrik tenaga air dengan cara bendungan kah atau sungai. Kemudian digunakan daya pergerakannya untuk menghasilkan memutar generator. Ini nuklir. Nah, ini yang kita gunakan menggunakan coal atau menggunakan batu bara. Power plant terhubung dengan customer-nya dengan menggunakan jaringan kabel. Penggunaan dilakukan menggunakan meter, atau disebut dengan istilahnya itu kWh meter. Dan setiap orang hanya membayar apa yang mereka gunakan. Ini analogikan antara electricity dengan computing. Economy of scale murah untuk berjalan pada saat satu big power plant daripada banyak power plant tapi kecil-kecil. Komputasi juga sama, lebih murah untuk menjalankan satu data center daripada banyak komputasi yang kecil-kecil.
Statistical multiplexing high utilization, utilisasinya tinggi, sama juga dengan computing. No upfront commitment, no investment in greater pay as you go model. Sama artinya tidak ada biaya besar di awal, tapi di sini tergantung kebutuhannya saja. Kita membayar setelah sesuai dengan kebutuhan kita. Scalabilitas membutuhkan ribuan kilowatt, siap setiap saat, bisa ditambahkan setiap detiknya. Ini ada ribuan daripada komputer, bisa kita gunakan, dan juga kita tambahkan setiap saat, langsung. Ini computing, pendekatan computingnya. Apa itu cloud computing? Cloud computing is the defined computing is to include everything that we will do. I don't answer what we will do differently in the light of other than change the ordering sum of or as. Yang menarik daripada cloud computing ini bahwa kita telah mendefinisikan cloud computing yang termasuk semuanya yang kita sudah lakukan. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan secara berbeda di dalam cloud computing yang berbeda dengan perubahan definisi dari beberapa yang pengertian sebelumnya. Banyak orang berpindah, jumping on the cloud bandwagon, pindah ke cloud computing, tapi ternyata tidak ada yang sama mengenai definisi yang sama mengenai cloud computing itu apa. Banyak definisi yang beredar mengenai kata cloud tersebut, apa itu cloud computing. Tergantung dari INST, cloud computing merupakan model untuk menyebabkan kita yakin memiliki akses network yang setiap saat untuk melakukan pembagian konfigurasi computing resources. Kita bisa melakukan konfigurasi sumber daya komputasi. Seperti kita tidak membutuhkan jaringan, server, storage, aplikasi, dan services. Dan kita dapat secara cepat provision, kemudian menciptakan dengan manajemen yang minimal report atau juga melakukan interaksi provider service yang ada. Esensi yang dari karakteristik esensialnya adalah on-demand self-services. Jadi kita bisa melayani diri sendiri secara sesuai dengan kebutuhan. Akses jaringan sudah tidak usah dipikirkan lagi, langsung digunakan. Resource pooling, kita bisa mengumpulkan sumber daya yang ada. Elastis rapid, jadi bisa berubah setiap saat. Layanannya bisa terukur. Itu di sini term yang sebelumnya kita digunakan adalah utility computing, artinya ya utilitas komputasi. Layanan yang dijual oleh sebagai cloud, kemudian fokusannya samanya pada saat bisnis modelnya, bayar yang sesuai kita butuhkan, sama seperti dengan perusahaan utilitas yang umum itu yang ada. Ini utility computing, ada webnya, model pembagian informasi di dalam internetnya. Beberapa web service pun jalan di dalam cloud, tapi tidak semuanya. Internet adalah network of network used by the web connection most cloud to their customer. Internet biasanya digunakan untuk menghubungi kita dengan customer yang ada. Solusi untuk cloud ini sebenarnya banyak diterapkan di negara kita. Ada tetap saja penggunaan antara kita membuat data center dengan cloud itu ke usernya tidak terlalu beda jauh. Jika kita ingin memperbesar usernya bisa melayani sampai 1000, 1.000.000, tinggal kita upgrade saja tanpa harus kita melakukan upgrade secara mandiri. Lanjut ke slide selanjutnya.